Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar, siapkan dulu alat tulis dan buku pelajaran matematikanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, sebelum masuk ke volume, kita harus tahu dulu bentuk-bentuk bangun ruang. Nah, ada beberapa gambar yang Ibu ambil, kita analisis terlebih dahulu. Nah, itu gerobak itu dia ternyata membentuk seperti kubus dan balok ya, kerangkanya. Lalu di situ ada atap rumah, dia membentuk seperti tenda ya, atau kita bisa katakan itu adalah prisma. Nah, yang terakhir itu ada seperti segitiga puncak gitu ya. Ini kita bisa sebutnya sebagai limas. Oke, nah ini ada nama-nama bangun ruang sisi datar. Ada gambar seperti ini ya, ada banyak gambar ya. Kita sebutkan dulu nama-nama gambar tersebut. Yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma. Prisma itu terbagi, ada beberapa prisma ya, ada prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima. Sama halnya dengan limas pun ada limas segitiga, limas segi empat, limas segi lima. Nah, kita masuk ke definisi. Apa yang dimaksud dengan kubus dan balok? Adakah perbedaan yang signifikan di dua gambar tersebut? Jelas ada ya. Kalau kubus itu panjang sisinya sama, kalau balok panjang sisinya bisa jadi tidak sama gitu. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan prisma dan limas. Nah, itu prisma. Lalu prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar serta bidang lain dengan sisi tegaknya. Jadi kalau prisma itu atasnya itu berbentuk segitiga, maka bawahnya alasnya itu harus berbentuk segitiga juga. Jadi alas dan atas itu bentuk bangunnya itu sama. Ada lima seperti ini bentuknya. Ada lima segitiga, segi empat, segi lima. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar yang sebagai alasnya dan sisi tegaknya bertemu pada satu titik ya, puncak gitu, jadi tancap di atasnya. Berbeda ya antara prisma dan limas. Bagian atau unsur-unsur bangun ruang ada sisi, ada rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi atau diagonal bidang, dan bidang diagonal. Kita misalkan ada sebuah balok di sini. Sisinya, nah itu sisinya yang berwarna merah ya. Lalu rusuk itu adalah garisnya ya. Lalu titik sudut, nah titik sudut itu pertemuan antara rusuk dengan rusuk, jadi titik sudut. Lalu diagonal ruang, nah itu garis yang putus-putus ya, kalian bisa lihat sendiri. Lalu diagonal sisi atau diagonal bidang, misalkan ada gambar. Nah, itu diagonal sisi dan diagonal bidangnya. Nah, bidang diagonalnya yaitu sebuah bidangnya. Oke, nah mari kita isi untuk ini. Kubus ada berapa sih sisi rusuk sudutnya? Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang geser ya untuk yang di balok. Oke, selanjutnya kita masuk ke volume bangun ruang. Kita tahu dulu nih, volume suatu benda ruang adalah banyaknya tekanan yang dapat tepat menempati ruang tersebut. Nah, langkahnya akan ada sebuah balok, kita isi dengan kubus. Ternyata masuk 3 kubus. Nah, kita isikan 3, panjangnya berarti 3 kubus, lebarnya 1 kubus ya, lalu tingginya 1 kubus. Maka volume baloknya
panjang kali lebar kali tinggi ya, itu 3 kali 1 kali 1 yaitu 3. Ini pun sama, kita isi ternyata ada berapa kubus, ada 16, panjangnya ada 2, lalu lebarnya 2 dan tingginya ada 4 kubus. Nah, ketika dikalikan 2 kali 2 kali 4 itu 16. Ini pun sama. Lalu kita masuk ke volume prisma tegak segitiga sama kaki, panjang lebar tinggi. Rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi atau luas alas dikali tinggi. Jadi kita tergantung alas prismanya itu berbentuk apa. Nah, volume prismanya ini volume prisma tegak segitiga sembarang. Ini volume prisma tegak segitiga. Intinya untuk volume prisma itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Lalu terakhir volume 5. Untuk volume 5 sendiri rumusnya 1/3 dikali volume dikali luas alas dikali 1/3 ya. Bedanya kalau tadi di volume prisma luas alas kali tinggi, kalau volume 5 itu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, oke. Latihannya ada di buku paket halaman 165 nomor 3 dan 4, halaman 179 nomor 3 dan halaman 189 di nomor 7. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke ibu atau guru yang bersangkutan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.